salah satu kota besar di Indonesia yang terpadat di luar Pulau Jawa dan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu kota Banjarmasin. Kota yang dijuluki dengan 1000 sungai ini memiliki luas 198,48 km persegi dan tingkat kepadatan penduduk lebih dari 700.000 jiwa dengan mayoritas Islam. Banjarmasin memiliki komplek khusus pelajar, yaitu di Komplek Mula Warman. Terdapat beberapa sekolah di dalamnya, salah satunya yaitu SMK Negeri 1 Banjarmasin, Di sekolah ini terdapat 4 jurusan seperti akuntansi, administrasi perkantoran, multimedia, dan pemasaran. Di sini juga terdapat business center yang digunakan untuk praktek manajemen retail. Visi dari SMK 1 Banjarmasin adalah menyiapkan tenaga kerja yang profesional, berkarakter, beriman dan bertakwa, dan berwawasan lingkungan. Itu visinya. Kalau misinya, sekolah akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada siswi SMK 1 agar mempunyai keterampilan yang bertaraf internasional, beriman dan bertakwa. Sarana dan prasarana itu tidak boleh stagnan, tetapi harus juga berkembang. Ya, misalnya ya pada saat ini ya siswa kita lebih dari 1.200, hampir 1.300. Nah, tentu saja nanti kebutuhan-kebutuhan terutama parkir juga harus kita tambah. Apalagi nanti kita mempunyai proyek ke depan ya yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran baru, nanti menambah satu program keahlian, yaitu teknik komputer jaringan 2 kelas. Makanya kalian bisa lihat di samping sana itu yang asalnya parkir kalian itu nanti parkirnya di tingkat 2 ya. Nah, itu tingkat 2, di atas parkir, di bawah parkir. Dan untuk sepeda motor itu ya, yang bisa menampung sekitar 80 siswa, kan tambahannya di 2 kelas ya TKJ, anggaplah satu kelas itu 40, berarti 80. Kalau umpama 80 itu punya kendaraan semua, sepeda motor, berarti kan menambah 80 sepeda motor. Nah, itu jadi pemikiran kepala sekolah bahwa itu juga harus ditambah. Diterapkan di SMK Negeri 1 Banjarmasin melaksanakan kurikulum 2013 karena sesuai dengan peraturan pemerintah ya tahun 2013 tentang kurikulum 2013 bahwa pemerintah sudah membuat kurikulum 2013, sudah menyusun
dan harus dilaksanakan di sekolah-sekolah yang sudah siap. Dan SMK Negeri 1 Banjarmasin pada tahun tersebut, yaitu tahun 2013, sudah melaksanakan kurikulum tersebut. Untuk semester 4 nih sebenarnya kan didirikan tahun 2009, itu modalnya dari Jakarta, khusus untuk praktek pelajaran kewirausahaan pada waktu itu. Sekitar 175-an lah kalau kada salah yang bersihnya ya, setelah dipotong semua pajak, jadi untuk membangun di sini semuanya. Untuk praktek siswa di sini, kalau yang praktek setiap harinya tuh khusus kelas pemasaran, terutama kelas Alfamart. Selain itu ada anak yang magang, terutama untuk kelas 2 dan kelas 3, kelas 11 dan kelas 12, 3 bulan. Jadi mereka prakteknya ada yang jadi kasir, ada yang menata barang, ya kan, ada yang di bagian gudang. Jadi mereka bergantian gitu. Nah biasanya ya ada untuk uang makan lah, setiap hari itu ada sedikit gitu aja. SMK Negeri 1 Banjarmasin merupakan sekolah yang berkualitas dengan guru-guru yang berkompetensi, kemudian pembelajaran yang diberikan berkualitas, serta dapat membangun siswa untuk melakukan segala praktek pembelajaran dengan baik. Fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Banjarmasin sangat bagus, diantaranya ada laboratorium untuk semua jurusan, laboratorium multimedia, laboratorium keuangan, tata niaga, dan administrasi. Selain itu, ada pun fasilitas pendukung lainnya seperti perpustakaan, studio multimedia, bisnis center Smesamart, koperasi siswa, dan masih banyak lagi. Hal ini ditujukan untuk menunjang proses belajar mengajar yang ada di SMK Negeri 1 Banjarmasin. Untuk di jurusan multimedia, kita bisa belajar untuk menjadi seorang programming, desain grafis, fotografi, filmmaker, dan masih banyak lagi. Dalam jurusan akuntansi, kita dapat mempelajari proses pencatatan di dalam 10 siklus akuntansi yang akan menghasilkan laporan keuangan, dan juga ada pelajaran komputer akuntansi dan segala hal yang berhubungan dengan akuntansi dan lain-lain. Administrasi, di sini kita akan diajarkan oleh guru-guru yang berkompetensi, kemudian kita diajarkan untuk bagaimana caranya mengetik 10 jari dengan benar, membuat korespondensi dengan benar. Lalu kita akan diajarkan untuk menyusun jadwal-jadwal perjalanan dinas pimpinan, membuat presentasi, kemudian membuat panggilan telepon dan menerima panggilan telepon. Sistem pelajaran yang telah saya diajarkan yaitu diajarkan tentang berkomunikasi, tentang cara memasarkan barang, terutama mengelola usaha suatu bisnis, bagaimana cara mengelolanya, penataan barang, produk, sampai suatu usaha itu dari kecil menjadi usaha besar, kayak gitu. Untuk menjadikan, mengembangkan, dan memajukan nama baik sekolah dengan mengadakan program-program kerja yang berguna untuk sekolah. Visi-misi kami di OSIS yaitu untuk menjadikan SMK yang berkualitas, berprestasi, inovatif, aktif, tanggung jawab, dan relasi dengan hikmat. Misi OSIS di sekolah ialah yaitu mengembangkan program-program kerja yang bermanfaat dan berdaya guna, serta bisa memajukan nama SMK Negeri 1 Banjarmasin di kalangan sekolah lain sebagai sekolah yang berprestasi. Cara menjaga ketertiban, ya bagus. Cara menjaga ketertiban itu sama standar dengan yang kita pelajari di sekolah neter, itulah yang kita terapkan di sini. Sepertiganya. Tugas saya di sini menjaga ketertiban peraturan sekolah yang berlaku. Pelanggaran yang sering dilakukan di sekolah seperti terlambat masuk sekolah, atribut dan penampilan siswi seperti memakai kosmetik yang berlebihan. Sanksi yang diterima oleh siswa-siswi yang melanggar peraturan tertentu biasanya diserahkan kepada kepala program masing-masing dan diberikan tindakan menurut peraturan yang berlaku.
berharap semua bidang kita harus nomor 1. Artinya di bidang prestasi kita nomor 1, di bidang kedisiplinan kita nomor 1, kejujuran kita nomor 1. Itu harapan saya. Oleh sebab itu saya selalu meningkatkan atau menunjang dengan berbagai fasilitas. Nah, yang baru ini kita bangun panggung kreasi siswa namanya. Dan kita bangun ini panggung kreasi siswa. Nah, itu saya maksudkan untuk siswa melakukan kreasi di sana. Mungkin seni musik, mungkin seni drama dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan bahwa harapan saya adalah kita sesuai dengan nama harus nomor 1. Jadi saya harap siswanya belajar dengan baik, kita capailah cita-cita yang terbaik, dan saya berharap siswa S1 selalu the best. Alasan utama kami memilih jurusan ini karena meningkatkan kreativitas yang ada sudah dari sejak kecil. Saya sendiri memilih jurusan administrasi karena sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya berkompetensi di bidang sekretaris dan saya ingin menjadi sekretaris yang baik dan profesional. Saya memilih jurusan ini karena cita-cita saya ingin menjadi akuntan publik yang tugasnya untuk memeriksa kebenaran suatu laporan keuangan suatu perusahaan. Agar saya tahu bagaimana dunia bisnis. SMK 1 Majen Masin bisa.